warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat untuk merdeka belajar PPKN hari ini. Anak-anakku semua, kemarin Anda sudah mempelajari tentang substansi hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Hari ini kita akan melanjutkan yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Apa kasus pelanggaran hak asasi manusia? Mungkin dalam sehari-hari, mungkin kita tidak sengaja pernah menemui ada pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mengetahui itu, mari kita melihat beberapa. Kita silakan Anda amati gambar pelanggaran hak asasi manusia atau bukan. Jadi dari gambar nanti kemudian punya 5 gambar. Nanti fenomena peristiwa itu silakan nanti Anda mengidentifikasikan. Apakah itu merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia atau bukan? Mengapa itu bisa terjadi? Faktor apa yang mempengaruhi? Itu ya. Silakan nanti Anda amati gambar berikut ini, yaitu ada interpretasi penafsiran kalian nanti akan berbeda-beda. Dari gambar satu ini silakan 1 menit Anda amati, kemudian silakan Anda mengunggah atau memikirkan gagasan pemikiran kalian terhadap gambar ini. Satu, sama-sama anaknya sakit, sama-sama dibawa ke rumah sakit, tetapi mungkin pelayanannya juga berbeda. Silakan Anda tafsirkan dari gambar ini, ya. Apakah ada namanya pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk apa itu bisa terjadi. Ini bisa Anda lihat gambar ketiga. Berarti ada seorang anak, kemudian apakah dia traumatik atau seperti apa? Silakan Anda penafsirkan dari gambar ini. Kemudian silakan Anda tuangkan gagasan pemikiran kalian terhadap gambar yang ketiga. Ya. Ini Anda lihat mungkin ada seorang anak yang seharusnya mungkin dalam usia masa sekolah, tapi dia harus menghadapi kenyataan. Dalam hal ini mungkin bisa Anda interpretasikan gambar yang keempat. Tinggal 1 gambar lagi, yaitu gambar yang ketiga. Gambar yang kelima ini nanti jadi pelanggaran hak asasi manusia itu bisa terjadi di lingkungan kehidupan kita, di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan bangsa dan negara ini. Jadi dari 5 gambar ini silakan Anda amati, kemudian silakan Anda interpretasi. Setelah kalian mengamati kejadian dari gambar 1, 2, 3, 4, dan 5, apa yang ada dalam pikiran kalian? Coba kalian ungkapkan ide gagasan pemikiran kalian terhadap peristiwa tersebut. Apakah peristiwa itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia atau bukan? Adakah terjadi di sekitar lingkungan kalian? Apakah di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah kalian, lingkungan di masyarakat kalian, atau di lingkungan negara kita? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Ya, silakan Anda berpikir. Kemudian nanti saya minta ada 5 orang nanti siswa yang mewakili dari pemikiran kalian untuk menyampaikan hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatah Kusuman Paja dari 1198 absen 11. Saya akan menjelaskan presensi saya tentang gambar 1. Gambar 1 menunjukkan kalau ada orang yang menghina, bukan menghina, tapi seperti menghina kepada orang Asia karena dia sedang bersama white people atau orang putih, karena mungkin dia memiliki pemikiran orang Asia itu tidak terlalu pintar atau lebih direndahkan lebih tepatnya. Itu dari pemikiran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aditya, saya dari 1198 absen 07.
Di sini saya mau menjelaskan presensi saya terhadap gambar 2. Menurut saya di sini gambar ini menunjukkan tentang perlakuan pihak rumah sakit yang berbeda terhadap orang kaya dan orang miskin. Jika orang kaya datang membawa anaknya yang sakit, mereka akan cepat dan tanggap dalam menangani pasien tersebut. Jika orang yang miskin datang, mereka seakan-akan mengusir dan tidak ingin melayani orang tersebut. Sekian, terima kasih. Nama saya Sabrina Maharani, absen 23. Menurut pemikiran saya terhadap gambar ini adalah seorang anak bisa saja dia itu kayak melakukan kesalahan, tapi sama orang tuanya itu nggak dinasehatin saya baik-baik dulu, tapi dia itu malah kayak dipukul menggunakan ikat pinggang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Riza, absen 1. Gambar di atas merupakan gambar pelanggaran anak yang menurut saya tersebut tentang penculikan anak yang harus bekerja setiap harinya sesuai target. Sedangkan anak tersebut seharusnya bisa mendapat kehidupan yang layak, bisa bahagia dan mendapatkan kehidupan yang mendapatkan pendidikan yang sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana Muzaki dari 11 Mei 8 absen 9. Di sini saya akan menjelaskan presensi saya tentang gambar 5. Di gambar 5 saya mengamati bahwa di situ terdapat seorang junior yang dibully oleh kakak seniornya, dan itu merupakan hasil pelanggaran hak asasi manusia. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena di sini seharusnya semua anak itu mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu perlakuan yang baik. Dan itu membuat saya berpikir bahwa ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Dan mungkin kejadian ini terjadi itu dikarenakan terdapat masalah di antara sang junior dengan kakak senior tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fitria Putri Haryanti, biasanya dipanggil Eka. Saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang gambar ini. Menurut pemikiran saya, gambar ini menceritakan tentang seseorang perempuan yang sedang dibully sama 2 orang teman lelakinya. Dan ada seorang temannya perempuan, bukannya malah nolongin temannya yang lagi dibully, tapi malah sibuk memfoto atau merekam temannya yang sedang dibully. Kan harusnya teman sesama perempuan kita harus menjaga teman kita, bukannya malah sibuk memviralkan atau menyebarluaskan video tidak baik seperti ini. Jadi itulah menurut pemikiran saya, menurut pendapat saya tentang gambar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang telah disampaikan oleh beberapa teman-teman kalian mengenai peristiwa, apakah itu merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bisa saja terjadi di mana saja, sehingga dengan demikian pelanggaran hak asasi manusia bisa terjadi di mana saja dan mengenai siapa saja yang didorong, dan waktu terjadinya juga ada beberapa faktor. Apakah nanti faktor dari dalam atau faktor dari luar. Dari apa yang telah disampaikan beberapa rekan kalian tadi, itu ada beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Ada faktor dari dalam, ada faktor dari luar. Ini adalah beberapa saja yang kemudian sampaikan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu pelanggaran hak asasi manusia. Ada faktor dari internal, yaitu faktor dari dalam. Kenapa si pelaku itu melakukan suatu pelanggaran hak asasi manusia atau melakukan kejadian atau peristiwa? Di antaranya ada satu, karena ada sikap egois, ada traumatik, ya. Kemudian yang kedua ada sikap yang tidak ada toleransi sehingga menyebabkan dia intoleransi melakukan hal tersebut. Yang kedua yaitu faktor eksternal, faktor yang di luar kendali si pelaku, kenapa dia melakukan pelanggaran tersebut. Faktor di luar kenapa yang mendorong dia melakukan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Seperti salah satunya adalah penyalahgunaan IT atau teknologi. Karena kalian lihat IT sekarang
sekarang ini banyak bisa diekspos mulai anak kecil sampai anak dewasa. Ada beberapa anak yang melihat film kekerasan sehingga melakukan smackdown terhadap teman. Bagaimana dia merasakan men-smackdown temannya seperti itu adalah faktor di luar kendali. Kemudian ada penyalahgunaan kekuasaan dari gambar yang tadi, bagaimana senioritas melakukan terhadap tekanan pada pelanggaran hak asasi manusia pada junior. Kemudian ada kesenjangan sosial ekonomi sehingga menyebabkan seharusnya si anak itu pada usia sekolah wajib belajar, tapi dia harus bekerja untuk mencari nafkah. Kemudian ketidaktegasan antar penegak hukum. Kemudian terakhir mungkin ada provokasi teman sehingga ada tawuran, ya keras. Itu adalah faktor, ada dua faktor. Ternyata ada dua, dari diskriminasi ada penyiksaan. Kalau Anda melakukan pembedaan, melakukan pelecehan, melakukan pengucilan terhadap seseorang karena membedakan dia, tadi ada gambar orang Chinese, itu yang ada di kereta api, ada seseorang yang merasa bahwa dia bukan dari ras, seharusnya tidak ada di sini. Kemudian ada penyiksaan. Penyiksaan itu adalah perbuatan yang sengaja pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, apakah diskriminasi atau penyiksaan itu yang bisa merenggut nyawa sampai mengancam jiwa seseorang, maka itu dikatakan sebagai sifat pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Tapi kalau tidak sampai membahayakan, mengancam jiwa, nyawa seseorang, maka dikatakan sebagai sifat pelanggaran yang ringan. Jadi anak-anakku, hari ini kita belajar tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari faktor penyebab terjadinya, apakah faktor internal atau faktor eksternal. Bentuk pelanggaran itu, apakah bentuknya diskriminasi atau dalam bentuk penyiksaan. Dan sifat pelanggaran hak asasi manusia itu, apakah dalam sifat berat atau pada pelanggaran hak asasi sifatnya ringan. Sehingga harapannya anakku, Anda bisa merupakan pembelajaran kita bahwa hak asasi manusia perlu dihormati, perlu dijunjung dan tidak dilakukan. Demikian pembelajaran hari ini. Kita lanjut pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.